Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam episode tentang PPL, praktek pengalaman lapangan. Kalau di episode sebelumnya kita membahas dua pertanyaan terkait dengan apa hakikat PPL dan mengapa ada PPL, ada program PPL untuk mahasiswa. Maka hari ini kita akan mencoba berdiskusi, atau saya akan mencoba menyampaikan sebagai pemantik untuk merumuskan sebenarnya tujuan dari PPL itu apa saja. Oke ya, tujuan dari PPL itu apa saja. Oke, tujuan PPL. Jadi kalau di dalam bahasa kampus biasanya ya, itu disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. Jadi di dalam setiap mata kuliah pasti punya capaian pembelajaran mata kuliah. Itu yang menjadi ujung tombak atau harapan yang harus dicapai atau yang seharusnya dicapai oleh mahasiswa ketika selesai mengikuti perkuliahan itu. Nah, untuk PPL kira-kira apa saja capaian pembelajaran mata kuliahnya? Kalau di dalam kurikulum atau di dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah PPL di Prodi PAI UII, setidaknya ada 3 CPMK atau 3 capaian pembelajaran mata kuliah untuk PPL. Yang pertama adalah CPMK untuk soal sikap, pengembangan sikap, begitu nggih. Jadi sikap. Jadi sikap seorang guru itu gimana? Jadi nanti ini yang akan dilihat adalah dari sisi kedisiplinannya semisal. Kemudian dari sisi perilakunya begitu ya. Kemudian dari sisi berbusananya begitu. Nah, ini besok akan dilihat. Ini akan dilihat di dalam teman-teman ketika selesai mengikuti program PPL. Kalau di dalam bahasa lain juga mungkin ada kesalehan individu. Kesalehan individu. Kemudian kesalehan sosial dan kesalehan publik. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini berkaitan dengan seorang pendidik. Oke. Gitu ya. Jadi, kesalehan individu seorang pendidik itu apakah baik perilakunya? Apakah dia disiplin di dalam mengerjakan tugas-tugasnya? Apakah dia selalu berpenampilan layaknya menjadi seorang guru? Apakah tutur katanya baik? Nah, itu soal keterampilan individu. Kesalehan. Oke ya. Kesalehan sosial juga begitu. Apakah menjadi seorang guru itu harus baik terhadap peserta didiknya? Menjadi seorang guru itu apakah harus baik terhadap kliennya ketika menjadi konsultan misalkan ya? Atau juga apakah harus baik terhadap koleganya, sesama gurunya, begitu. Termasuk kepada orang tua siswanya, orang tua muridnya, itu juga akan dilatih dan dikembangkan di dalam proses PPL. Karena harapannya calon pendidik atau praktikan itu mempunyai kesalehan sosial sebagai seorang pendidik, termasuk kesalehan publik, begitu. Kesalehan publik itu kaitannya dengan guru itu harus menjaga area-area publik begitu. Misalkan apakah guru juga peduli terhadap kelestarian sekolahnya? Itu kan area publik. Apakah guru mengajarkan peserta didiknya itu berbuat baik di pasar, berbuat baik di jalan, tidak membuang sampah sembarangan? Itu area-area kesalehan publik yang juga harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu soal pengembangan sikap. Oke, pengembangan sikap. Lalu yang kedua tujuannya adalah soal pengembangan keterampilan
mengajar atau mengelola pembelajaran. Oke. Jadi saya lebih enjoy dengan istilah mengelola pembelajaran daripada mengajar begitu. Nggak tahu. Kalau mengajar sih kayaknya terasa hanya satu arah, one way begitu. Tapi kalau mengelola pembelajaran ini terasa ada interaksi di dalamnya begitu. Nah, keterampilan mengajar ini apa saja yang bisa bisa dilatih di dalam proses PPL itu? Sebagaimana yang pernah saya katakan di episode sebelumnya, jadi dari soal perencanaan pembelajaran. Oke. Jadi perencanaan pembelajaran. Nah, ini juga harus dilatih begitu ya, agar mahasiswa praktikan mampu merencanakan proses pembelajaran. Kedua, soal mengkonstruksi materi. Oke. Mengkonstruksi materi. Oke. Jadi harapannya mahasiswa atau praktikan itu tidak semata-mata menerima atau menjaga materi dari yang sudah disiapkan oleh pemerintah di dalam buku paket, di dalam LKS begitu. Harapannya dengan PPL mahasiswa juga punya pengalaman untuk mengkonstruksi materi. Karena mau tidak mau mahasiswa atau praktikan yang kelak akan menjadi pendidik itu harus juga punya pengalaman untuk mengkonstruksi materi, karena ini berkaitan dengan peserta didiknya, berkaitan dengan tujuan yang mungkin nanti dirumuskan oleh pendidik itu sendiri. Karena pendidikan itu kan dinamis harusnya ya, tidak saklek begitu. Nah, maka pengalaman dan harapan mahasiswa bisa mengkonstruksi materi ini juga bagian daripada capaian pembelajaran mata kuliah PPL. Yang ketiga adalah pengelolaan proses begitu. Pengelolaan proses pembelajaran. Oke. Proses pembelajaran. Ini soal bagaimana kita memilih pendekatan pembelajaran, apa yang akan kita lakukan, soal menerapkan model pembelajaran apa, strateginya apa, metodenya apa begitu ya. Nah, itu kan butuh latihan dan itu hanya bisa dilatih ketika teman-teman langsung berhadapan dengan peserta didik yang nyata di sekolah ataupun di madrasah. Karena mengelola proses pembelajaran ini juga harus mempertimbangkan pertama materinya, kemudian tujuan pembelajarannya, termasuk karakteristik peserta didiknya begitu. Jadi itu perlu dilatih dan bisa dilatih ketika ada aktivitas PPL. Termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan proses pembelajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran. Oke, media pembelajaran. Oke. Jadi teman-teman juga harus terbiasa nanti ketika PPL memanfaatkan media apa ya yang pas untuk proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode X misal. Nah, itu bisa dilakukan ketika teman-teman mahasiswa mengikuti aktivitas PPL. Dan yang terakhir pengalamannya adalah soal assessment. Oke. Assessment pembelajaran. Ini juga harus dilatih. Nggak bisa kok kita hanya menerima kuliah tentang materi assessment pembelajaran, ada teknik tes tulis, ada teknik tes lisan, ada praktek, ada observasi, ada pakai portofolio, ada self assessment. Tetapi itu tidak bisa hanya teori saja yang ada di dalam diri kita. Kita harus punya pengalaman untuk melakukan assessment pembelajaran. Karena mau tidak mau, ini juga berkaitan langsung dengan rumusan tujuan pembelajaran yang kita susun begitu. Termasuk harus relevan dengan konstruksi materinya, harus relevan dengan cara kita mengajar begitu. Karena asesmen pembelajaran ini di dalam teori konstruktivisme itu harus menjadi bagian proses pembelajaran. Tidak boleh asesmen pembelajaran itu
hanya dijadikan sebagai instrumen untuk merumuskan nilaimu berapa, nilai dia berapa. Tidak bisa. Tetapi dia harus menjadi bagian utuh dari proses pembelajaran. Dan ini harus dilatih. Salah satu tempat latihannya adalah aktivitas PPL begitu. Nah, itu CPMK yang kedua, dan CPMK yang terakhir adalah pengembangan keterampilan mengelola aktivitas non pembelajaran begitu. Nah, ini tadi itu ya, terlibat di dalam proses di TU, di perpustakaan begitu. Jadi yang kita akan ukur adalah keterlibatannya dulu. Jadi yang penting mahasiswa terlibat dulu deh begitu. Yang penting mahasiswa itu nyemplung dulu, kalau orang Jogja mengatakan begitu. Baru yang kedua di sini akan kita ukur kontribusinya apa begitu. Jadi tidak hanya terlibat lalu kemudian diam tidak melakukan apa-apa, tetapi kontribusinya, keaktifannya, apa yang mereka bisa persembahkan ketika misalkan mereka terlibat di dalam pengelolaan perpustakaan. Karena di Prodi PAIOI ada mata kuliah soal pengelolaan perpustakaan. Nah, apakah mereka mampu mengamalkan teori tentang pengelolaan perpustakaan ketika mereka melakukan aktivitas PPL? Nah, ini nanti bisa diukur dari kontribusi mereka ketika terlibat di dalam aktivitas mengelola perpustakaan. Dan materi-materi yang lain, semisal ada materi soal manajemen pendidikan begitu ya. Manajemen pendidikan. Di situ bagaimana mahasiswa diberikan bekal pengetahuan menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajer begitu. Nah, apakah nanti teori yang mereka dapatkan itu bisa mereka persembahkan semisal ketika mereka terlibat di dalam pengelolaan tata usaha begitu ya, atau manajerial program-program ekstra kurikuler begitu. Nah, inilah saya kira tujuan dari diselenggarakannya PPL. Jadi PPL itu bukan aktivitas formal yang penting dilakukan kemudian pulang selesai, nggak ada tujuan macam-macam, tidak. Jadi kita sudah merumuskan betul tujuan-tujuan PPL yang kemudian kita turunkan di dalam program-program yang harus dilakukan mahasiswa ketika PPL. Itu nanti akan kita sampaikan di episode yang terakhir, di episode yang ketiga. Untuk ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.